Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak Allah perlihatkan sebelum nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya sebutkan semoga Allah perlihatkan sebelum nyawa terpisah dengan raga? Karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebelum nyawa terpisah dengan raga, Allah kirimkan para malaikatnya untuk memperlihatkan pahala-pahala kebajikannya. Salah satu di antaranya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu an. Thauban ini kalau sholat selalu berada di pojok kanan dari Masjid Nabawi. Kalau ada di pojok kanan dari Masjid Nabawi, itu tempatnya Thauban dan tak diisi oleh sahabat yang lain. Karena Thauban tidak berpindah-pindah tempat sehingga Rasulullah hafal betul di mana Thauban berjamaah ketika dia melaksanakan sholat. Selalu berada di pojok paling kanan dari Masjid Nabawi. Suatu ketika saat melaksanakan sholat subuh, hendak melaksanakan sholat subuh, Rasulullah tidak melihat Thauban. Lalu kemudian Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang tahu kemana Thauban? Lalu para sahabat menjawab, kami tidak tahu wahai Rasul. Ditunggu beberapa saat, ternyata Thauban tidak hadir dan sholat subuh pun dilaksanakan. Saat selesai sholat subuh, Rasulullah membalikkan badannya. Lalu kemudian Rasulullah juga belum melihat Thauban berada di tempat di mana biasa Thauban berada. Lalu akhirnya selesai sholat subuh dilaksanakan, Rasulullah mengajak para sahabat untuk mencari rumah Thauban. Setelah bersama-sama dicari, ternyata perjalanan dari Masjid Nabawi sampai ke rumah Thauban itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Jadi kalau 3 jam dari Masjid Thayyibah ini sampai mana Bapak Ibu? 3 jam perjalanan. Jadi 3 jam perjalanan. Lalu saat kemudian sudah sampai ke rumah Thauban, Rasulullah bertanya kepada keluarga terkait dengan Thauban. Istri Thauban yang menjawab, qad tuwfiya ya Rasulullah. Rasul, Thauban sudah meninggal. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada pesan yang disampaikan oleh Thauban sebelum beliau meninggal? Kata istrinya, Thauban tidak berpesan apa-apa wahai Rasul, melainkan ada beberapa kalimat yang aku tidak paham dengan kalimat yang disebutkan oleh suamiku Thauban. Apa kalimat yang disebutkan oleh suamimu? Kata istri Thauban, di antara kalimat yang disebutkan oleh suamiku sebelum nyawa terpisah dengan raga, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Nah, ini di antaranya. Ternyata Thauban sebelum malaikat Israel itu datang, Allah kirimkan para malaikat terlebih dahulu memperlihatkan pahala amal-amal baiknya.
Dan di antara pahala amal baik yang diperlihatkan oleh Allah kepada Thauban adalah pahala perjalanannya menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga ketika nampak pahala perjalanannya sampai ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat berjamaah, apa kata Thauban? Kenapa tidak lebih jauh? Padahal perjalanannya sudah 3 jam. Jadi orang ini Bapak Ibu ketika nampak pahala baru kemudian dia akan menawar sesuatu yang lebih. Tapi kalau pahala itu belum nampak, maka kemudian orang akan menganggap biasa-biasa saja. Maka kalaulah kita sampai ke Masjid At-Thayyibah ini dengan bervariasi tempuh perjalanan, berharap semoga nanti Allah perlihatkan sebelum nyawa terpisah dengan raga. Lalu kenapa bukan yang baru saat perjalanannya sampai ke Masjid Nabawi di musim dingin, Thauban selalu pakai baju 2 lapis. Baju yang dalam agak yang lebih baru, baju yang luar baju lama. Makanya Bapak Ibu kalau pergi melaksanakan sholat tak apa-apa pakai baju baru. Jangan baju baru waktu lebaran saja, lalu waktu sholat tak pernah pakai baju baru. Lalu kemudian saat perjalanannya ke Masjid Nabawi pada musim dingin, ternyata dalam perjalanan Thauban melihat orang yang sedang kedinginan. Lalu dia copot baju luar, dia sedekahkan kepada orang. Lalu saat sebelum meninggal ternyata Allah perlihatkan. Saat Allah perlihatkan pahala sedekah bajunya, lalu kemudian Thauban mengatakan, kenapa dahulu yang aku sedekahkan bukan yang baru? Kalau yang lama saja Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan nilainya di sisi Allah, bagaimana kemudian dengan yang baru? Maka berharap semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, Allah akan menurunkan para malaikatnya. Kapan Allah menurunkan malaikatnya? Sebelum nyawa terpisah dengan raga, malaikat itu akan mengatakan alla takhafu, janganlah engkau takut. Takut tentang apa? Para ulama tafsir menjelaskan mimma tuqaddimunahu, apa yang sudah engkau persembahkan kepada Allah. Kenapa tak perlu takut? Karena Allah mengirimkan malaikat bahwa apa yang engkau lakukan Allah sudah menyiapkan pahalanya. Dan itulah yang kita berharap agar Allah mengirim para malaikat sebelum malaikat Israel. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang saya akan bacakan pada malam hari ini adalah at-tawakkulu, bertawakal. Jadi bertawakal ini kalimat yang sering kita dengar. Maka kita tengok beberapa penjelasan para ulama terkait dengan tawakal. Satu di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, at-tawakkulu nisfuddin wa nisfusani al-inabah. Separuh dari agama itu ada pada tawakal, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Lalu separuhnya lagi ada di mana? Wa nisfusani al-inabah. Separuhnya lagi adalah kembali atau mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, fa innad dina isti'anah wa ibadah. Agama itu di dalamnya ada memohon pertolongan, lalu kemudian di dalam agama itu ada ibadah. Jadi kalau orang beragama lalu kemudian tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti separuh agamanya sedang tidak ada. Lalu kemudian kalau agama itu separuhnya ada isti'anah, memohon pertolongan, separuhnya lagi ada ibadah, fattawakkulu huwa al-isti'anah. Maka tawakal itulah yang disebut orang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang tawakal berarti dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Wal inabah hiyal ibadah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan beribadah.
Maka agama separuhnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan separuhnya lagi adalah kembali atau kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ini adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Maka kalau orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti secara otomatis dia juga harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca saat kita melaksanakan salat, di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada kalimat separuh iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, berarti beribadah kepada Allah. Lalu kemudian setelah itu memohon kepadamu kami memohon pertolongan, maknanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam salat kita beribadah kepada Allah, di dalam salat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ucapan ini hanya berada di dalam salat lalu kemudian tidak ada di luar salat. Maka kata Imam Bishr mengatakan, kalau ada orang mengatakan tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, maka perkataan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dusta kalau seandainya dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan lalu kemudian dia tidak ridha, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan lalu kemudian dia tidak ridha, berarti dia termasuk orang-orang yang berdusta dengan perkataannya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang paling penting itu adalah fi qadiyati rizki, dalam permasalahan rizki. Jadi kalau permasalahan rezeki itu yang paling kita utamakan adalah bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu maknanya ketika kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, libatkanlah Allah Subhanahu wa taala saat kita melaksanakan hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang-orang yang bertawakal itu adalah satu di antara 70.000 orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Jadi satu di antara 70.000 orang yang Allah masukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab, siapa dia? Al-mutawakkilun, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dokumentasi Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Humul ladzina la yastarqun. Di antara orang yang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik adalah orang yang ketika hidup tidak pernah minta untuk diruqyah. Minta untuk diruqyah. Jadi kalimat minta diruqyah dengan diruqyah itu berbeda. Kalau dia minta, berarti kan prosesnya itu dia yang datang untuk kemudian minta diruqyah. Lalu dalam penjelasan ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud ruqyah itu seluruhnya atau kemudian khusus ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat? Maka di antara ulama mengatakan yang tak pernah minta diruqyah itu adalah ruqyah yang tidak disyariatkan. Jadi ruqyah itu kan bahasa terjemahannya itu kan jampi-jampi, bahasa terjemahan. Maka jampi-jampi itu ternyata ada yang boleh dan kemudian ada yang tidak. Maka Bapak Ibu kalau kemudian kita membaca tafsir dari surat Muawwidzatain, dua surat yang di awal surat itu sama-sama diawali dengan kata memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah a'udzu, aku mohon perlindungan. Maka dua surat ini disebut dengan Muawwidzatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah disihir oleh salah satu orang Yahudi. Salah satu orang Yahudi namanya Labid al-Asam. Labid al-Asam ini yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu disihir, Rasulullah ini tak bisa menggerakkan badannya. Sampailah kemudian Jibril datang kepada Rasulullah, lalu kemudian Jibril yang membaca jampi-jampi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahasa sekarangnya dikenal dengan diruqyah oleh Jibril. Kalau bahasa orang dulu dijampi-jampi oleh Jibril. Lalu pertanyaannya, apa mantra yang dibaca Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid al-Asam al-Yahudi? Apa jampi-jampi yang dibaca oleh Jibril? Jampi yang dibaca oleh Jibril itu adalah Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'zika wa min kulli syarri hasidin wa ainin fi ba'dir riwayah. Di antara redaksi yang digunakan oleh Jibril menjampi atau meruqyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kalimat, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Aku memberikan jampi kepadamu dari segala sesuatu yang membuat engkau sakit, dari segala sesuatu yang hadir dari orang yang dengki, dari segala sesuatu yang timbul dari pandangan sehingga mendatangkan penyakit ain. Itu kalimat yang digunakan oleh malaikat Jibril ketika meruqyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kemudian jampinya itu bagian dari jampi yang diperbolehkan di dalam syariat, jampi yang bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang bersangkutan tidak tergolong bagian dari orang yang tidak bertawakal. Yang tidak bertawakal itu apa? Ketika dia tidak menyerahkan apa yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sehingga dia hanya percaya dengan dukun, dia percaya dengan paranormal, dia percaya dengan apa lagi saudara dukun dan paranormal Bapak Ibu? Apa kira-kira saudaranya? Wah, dibacakan jampi-jampi oleh paranormalnya, lalu kemudian kata paranormal, oh Bapak kena santet. Wah. Jadi Bapak kalau ingin tahu apa yang kemudian ada pada diri Bapak, silahkan datang pekan depan. Jangan lupa bawa ayam warna hitam, lalu kemudian bawa rokok gudang garam kretek, kopi plus gula. Nanti saya akan tunjukkan apa yang ada pada diri Bapak. Lalu dibelahlah kelapa, di dalam kelapa itu lalu kemudian nampak airnya berubah menjadi merah, ada paku, ada lain sebagainya. Padahal kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah diruqyah, dan yang meruqyah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah itu dengan kalimat sederhana, lalu kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah tentang buhul yang digunakan oleh Labid al-Yahudi. Jadi buhul-buhul dalam sihir itu ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buhulnya itu dibuang ke sumur yang sudah mati, dan kemudian Rasulullah meminta sahabat untuk mengambilnya dan kemudian menguraikan buhul-buhul tersebut. Maka orang yang ketika bertawakal kepada Allah bukan bermakna dia tidak memohon pertolongan. Dia tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi satu di antara 70.000 orang yang Allah masukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab, maka bertawakallah kepada Allah. Satu di antaranya berusaha untuk tidak datang ke orang yang meruqyah, yang orang itu meruqyahnya bukan dengan ruqyah atau bukan dengan jampi-jampi yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Artinya yang sesuai dengan syariat yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun. Kata baginda Rasul, orang yang mengadu nasib dengan menerbangkan burung. Dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kebiasaan orang-orang jahiliyah mengadu nasib. Yang pertama, mereka mengadu nasib dengan menerbangkan burung. Jadi burung itu diterbangkan. Jadi apapun yang akan dia lakukan, dia akan menerbangkan burung. Kalau seandainya dia mau buka ruko lalu kemudian dia ingin jualan soto, apakah dia saat jualan ini berhasil atau tidak? Dia akan terbangkan burung dulu. Wah, kalau burungnya itu terbang arahnya ke depan, tidak belok kanan, tidak belok kiri, ini berarti diberkati nih usahanya. Kenapa? Dia mengadu nasib yang akan dia lakukan itu hanya dengan menerbangkan seekor burung. Jadi burung itu diterbangkan. Maka burung itu akan memberi isyarat apakah nasibnya akan baik atau tidak terkait dengan sesuatu yang akan dilakukan. Jadi kalau burung itu ternyata terbangnya balik ke belakang, tak jadi dia lakukan.
Maka orang-orang dulu itu sebagian kalau cari jodoh gitu juga, terbangkan burung. Kalau burungnya ke depan, ini nampaknya perlu melangkah nih. Tapi kalau burungnya ternyata balik ke belakang, maka pasti mengurungkan niat untuk melakukan apa yang sudah ingin dilakukan. Itu diantaranya. Satu lagi bil azlam, kalimatnya mengundi nasib itu. Bil azlam itu di dalam Al-Quran dengan meletakkan 3 busur anak panah di dalam Ka'bah. Di 3 busur anak panah ini yang satu tertulis na'am, iya, yang satu tertulis la, tidak, yang satu lagi kosong. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, maka dia akan cabut salah satu anak panah itu. Ketika keluar undian yang mengatakan iya, berarti jadi dilakukan. Ketika ternyata undian yang diambil itu tidak, berarti tidak jadi dilakukan. Ketika yang diambil ternyata tidak ada tulisan, maka kemudian dia akan mengulang kembali. Begitulah di antara orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengundi nasibnya dengan menerbangkan burung, dia akan mengundi nasibnya hanya dengan anak panah. Maka kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawakal itu adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kita ada orang yang mengundi nasib dengan burung, Bapak Ibu? Tak ada nampaknya. Mengundi nasib dengan anak panah? Tidak ada. Tapi mengundi nasib dengan balok kotak, ada angka 2, ada angka 3, 4 sampai 6, itu ada tuh. Apa namanya Bapak Ibu yang dilempar tuh? Dadu. Itu bagian dari mengundi nasib itu kan. Kalau nanti yang keluar angka sekian, sekian. Itu bagian dari mengundi nasib. Maka orang-orang yang mengundi nasib, satu di antara orang yang tidak termasuk bagian dari orang-orang yang bertawakal, yang Allah masukkan ke dalam surga, yang jumlahnya 70.000 dengan tanpa hisab. Kemudian wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ketika hidup tidak pernah berobat dengan metode kai. Jadi ada perobatan klasik, itu metodenya dengan metode kai. Kai itu dengan membakar besi, lalu kemudian ditempelkan ke telapak kaki, diantaranya organ-organ yang sakit. Ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah. Meskipun di dalam hal ini nanti banyak sekali perdebatannya, tapi ini sebagai bentuk bahwa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk tidak terlibat di dalam 3 hal ini. Itu terkait dengan tawakal di dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala satu di antara hal yang akan mengantarkan orang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Bahkan bertawakal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, Allahumma aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Itu di antara yang dibaca oleh baginda Rasul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin Allah akan senantiasa memberikan pertolongan, tapi Rasulullah masih mengajarkan kepada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan orang-orang yang dijamin mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka oleh karena itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu di antara yang dianjurkan. Maka di antara tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohlah tawakalnya burung. Jadi kalau kita bertawakal itu contohlah burung. Jadi di antara binatang yang tingkat tawakalnya paling luar biasa itu adalah burung. Itu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bertawakal kepada siapa kita ingin mencari contoh, maka di antara yang Rasulullah sebutkan adalah burung. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thair." Kata Rasulullah, seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan bertawakal yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Di mana letak tawakalnya burung? Disebutkan oleh Rasulullah, tahdu khammason wa taruhu battanan. Jadi burung itu ketika keluar pagi dari sarangnya dalam keadaan lapar. Kira-kira ada tidak burung yang terbang waktu pagi dalam keadaan kenyang, Bapak Ibu?
Waktu pagi saat burung itu terbang pasti dalam keadaan lapar. Dan kemudian ketika pulang, burung itu dalam keadaan batanan, dalam keadaan kenyang. Pernah Bapak Ibu tengok burung menyimpan makanan untuk esok hari? Tak ada. Jadi burung itu tak pernah menyimpan makanan untuk esok hari. Ketika dia sendiri, maka burung itu akan terbang pagi hari, lalu kemudian pulang senja hari dalam keadaan kenyang. Ketika burung itu ada yang diasuh terkait dengan anak-anaknya, maka dia juga tidak pernah menyimpan makanan. Dia akan terbang lalu kemudian pulang ke sangkar dengan membawa makanan untuk anak-anaknya. Jadi kalau ingin mencontoh tawakal itu ya burung. Burung itu tidak pernah mengkhawatirkan apa yang dia akan makan pada hari itu. Yang jelas burung akan berikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya burung? Dia akan keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kemudian pulang senja hari dalam keadaan kenyang. Kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak ada sesuatu yang akan kita makan. Kita ini jangankan 1 hari 2 hari, untuk 1 pekan pun kadang sudah ada di dalam kulkas. Itu kan. Tapi kalau dalam kulkas itu tidak ada isi, bingung kita. Maka Rasulullah menggambarkan, bukan bermakna kita tidak boleh menyimpan sesuatu di dalam kulkas, silahkan. Tapi kalau kita ingin mencontoh tawakal, tawakallah seperti bagaimana tawakalnya burung. Burung itu hanya berusaha. Keluar pagi, lalu kemudian sore, pasti usahanya itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban. Maka sesulit apapun kondisi yang kita alami, yang jelas Allah mengajarkan kepada kita untuk ikhtiar. Jadi Allah menganjurkan kita ikhtiar atau tidak. Kalau kita ikhtiar, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka ikhtiarlah, dengan ikhtiar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu bukan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau kerja, kira-kira usaha apa yang paling cocok, dia akan pergi kepada pohon besar, dia akan pergi ke paranormal, lalu kemudian dia tanya apakah rezeki ini cocok dengan tanggal lahir saya, dengan hari saya, dan kemudian lain sebagainya. Berarti orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhtiar, dalam ikhtiarnya dia tidak akan melibatkan orang, melainkan dalam pertolongan itu dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bertawakal, satu di antara bertawakallah sebagaimana tawakalnya seekor burung. Lalu kalau orang sudah tawakal, setan itu akan bersedih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat setan itu bersedih, bahkan sampai kemudian setan itu menangis, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan sedih dan setan akan menangis. Bapak Ibu pernah tengok setan sedih dan menangis, Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Saya tak pernah nengok. Tapi ada pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syaitan. Karena Rasulullah itu satu di antara hamba yang Allah bukakan hijab sehingga Rasulullah bisa menengok setan. Bapak Ibu ada yang mau tengok setan? Nanti saya ajarkan zikirnya biar nampak setan ini. Nampak setan, nampak jin. Ini berbahaya ini. Rasulullah itu satu di antara hamba yang Allah bukakan hijab bisa melihat setan. Jadi kalau ingin tahu bagaimana setan itu bersedih, ternyata di antaranya setan itu akan bersedih kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, orang yang berdoa. Kapan? Idza kharaja min baitih, saat dia keluar dari rumahnya. Jadi orang kalau keluar dari rumah ikhtiar dia. Lalu kemudian dia berdoa. Apa berdoanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi orang itu ketika keluar dari rumah, ternyata Rasulullah mengajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawakal kepada Allah saat kita keluar dari rumah, pasti ikhtiar kita Allah Subhanahu wa taala akan jawab. Tak mungkin tidak. Karena tawakal itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu juga saat kita keluar dari rumah, tawakal itu terucap oleh lisan kita. Bagaimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu diantaranya. Jadi kalau orang membaca doa ini saat kemudian dia keluar dari rumah, apa
yang Allah Subhanahu wa taala jawab, yuqalu lahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban untuk orang yang berdoa. Jadi ada doa itu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa di dalam bacaan Fatihah. Itu Allah Subhanahu wa taala jawab. Setiap kata dari surat Al-Fatihah, setiap ayat, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Maka termasuk doa yang langsung Allah Subhanahu wa taala jawab saat kita keluar dari rumah, kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban, hudita. Engkau akan senantiasa bersama dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita keluar dari rumah, lalu kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita keluar dari rumah. Apa yang kita katakan? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka kalau orang membaca doa ini sebelum dia keluar dari rumah, dijamin Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan orang tersebut dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang repot kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskan dari hidayahnya. Bukankah juga doa kita di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus untuk sampai ke finish itu ternyata tidak semulus jalan tol yang kita lewati untuk sampai ke Dumai, Bapak Ibu. Pasti ada godaan kanan dan kemudian kiri. Itu pasti ada godaan. Maka supaya kemudian kita tidak tergelincir dengan godaan yang kita lewati dalam perjalanan kita ikhtiar keluar dari rumah itu, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tergoda itu bukan masalah nominal yang dia dapat. Ada orang yang nominal yang dia dapat itu tidak banyak, tapi tidak tergoda untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ada pula sebaliknya, yang dia dapat itu nominalnya sangat besar, tapi sangat tergoda untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kenapa? Karena lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketika keluar dari rumah membaca doa tadi, Allah sudah katakan, Allah jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu saat suami keluar dari rumah supaya tak direbut oleh pelakor dan dia tergoda pula untuk kemudian godaan dengan pelakor, ingatkan untuk membaca doa tadi. Jangan hanya oleh-olehnya saja kita ingatkan, lalu kemudian membaca doa itu kita tidak memesankan. Betapa banyak orang yang ketika suaminya keluar dari rumah hanya kemudian mengatakan hati-hati di jalan bang ya, jangan lupa nanti pulang belikan saya sate, pulang nanti jangan lupa belikan saya ABC. Yang paling penting itu justru bang, jangan lupa doa yang Rasulullah ajarkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika keluar dari rumah, Allah akan menjaganya. Ketika ada di lacinya uang yang bukan haknya, dia tidak akan tergoda untuk mengambilnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing dengan hidayahnya. Kalau sudah Allah bimbing dengan hidayahnya, lalu kemudian apalagi kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wufita, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan. Jadi apa yang kemudian kurang saat kita keluar dari rumah, Allah yang akan menyempurnakan. Bukan hanya sekedar Allah sempurnakan, wa kufita, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepadamu. Maka rasa cukup, rasa bahwa apa yang diterima itu sudah sempurna, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah nominal yang didapat, bukan masalah fasilitas yang kemudian sudah dinikmati, tapi rasa cukup dan kemudian rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya telah sempurna. Yang sulit itu menghadirkan rasa itu tadi, Bapak Ibu. Maka pernah saya ceritakan, saat saya berjalan pulang ke rumah, keluar malam hari umpamanya ketika ngisi kajian, lalu kemudian pulang, lalu kemudian hujan turun. Saat hujan turun itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pemandangan yang paling menarik saya lihat adalah orang yang mengendarai becak, lalu kemudian ada anaknya, ada istrinya. Saat hujan turun, apa yang mereka lakukan? Mereka tertawa, tersenyum lepas seakan tidak ada beban. Tak ada beban. Di sisi lain Bapak Ibu, ada orang yang ketika hujan dia berada di dalam mobil. Berada di dalam mobil, di depan suaminya mengendarai mobil, fokus memperhatikan depan, istri sebelah main HP, anak-anaknya di belakang memegang gadget masing-masing. Lalu di dalam mobil itu seperti mengheningkan cipta 17 Agustus. Tak ada canda, tak ada tawa. Ini kan menunjukkan bahwa rasa
Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi kalau Allah sudah memberikan rasa cukup, maka kita tidak akan bisa mengukur orang itu sama dengan apa yang kita rasakan. Tak bisa merasakan seperti apa yang dia rasakan, karena Allah yang telah menghadirkan rasa cukup tersebut. Maka supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa cukup, bagaimana? Saat kita ikhtiar keluar dari rumah, bacalah doa seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tadi. Kalau sudah doa itu kita baca, maka kemudian fayaqulu syaiton li syaitonin. Setan akan berbual dengan setan sebelahnya. Apa kata setan kepada setan sebelahnya? Kaifalaka bi rajulin faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin engkau akan bisa menggoda seseorang yang seseorang itu Allah tidak pernah lepaskan dari hidayahnya, yang seseorang itu Allah telah hadirkan rasa cukup, yang seseorang itu Allah Subhanahu wa taala beri penjagaan. Bagaimana bisa menggoda orang yang Allah jaga dengan petunjuknya, yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan rasa cukup untuknya? Tak mungkin kita bisa menggodanya. Maka setan akan bersedih, dia akan berkata kepada kawannya, tak bisa kau goda dia. Kenapa? Karena Allah telah melindunginya. Itu kalau kita ingin membuat setan sedih. Tapi kalau mau buat setan gembira, ya tak usah baca doa tadi. Senang setan tadi. Tapi kalau kita membaca doa itu, berarti Allah memberikan 3 jaminan itu tadi, dan kemudian setan akan bersedih. Ketika setan bersedih, dia akan berkata kepada setan yang lain, tak usah kau goda dia, saya tak berhasil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perlindungan kepadanya. Maka satu di antara amal yang dengan amal itu Allah menjaga kita dari godaan syaitan adalah membaca doa saat kita keluar dari rumah. Bukan hanya sekeluar dari rumah saja, bahkan ketika kita pulang ke rumah. Bapak Ibu hafal doa masuk rumah? Kalau keluar rumah hafal tadi saya tengok kan? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau balik rumah apa doanya Bapak Ibu? Ini. Kalau balik rumah mau pakai yang panjang atau yang pendek? Itu dia kan? Kalau yang panjang itu yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam bukunya Al-Azkar An-Nawawiyah, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mahraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ada kalimat tawakal juga. Jadi ada kalimat tawakal. Ternyata balik itu kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya di hadis yang terakhir yang dikutip oleh Imam Nawawi, ternyata orang yang ketika balik dia membaca doa ini, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa yang tadi diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setan juga akan berkata kepada kawan-kawannya, la mabitalana. Malam ini kita tak punya tempat menginap. Maknanya apa? Kalau orang pulang ke rumah, dia membaca bismillah, dia mengucapkan dia membaca doa, lalu kemudian mengucapkan salam, setan tak turut serta menginap di rumah kita. Tapi kalau tak baca, rumah kita itu ternyata hotelnya setan, Bapak Ibu. Maka supaya rumah yang kita huni itu setan juga tidak turut serta menghuninya, ya baca doa itu tadi. Maka setan tidak akan punya tempat untuk menginap. Bahkan setan mengatakan kepada kawannya, malam ini kita tidak dapat makan gratis. Kenapa? Karena orang yang ada di rumah ini ketika makan, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita makan tak menyebut nama Allah, maka setan akan turut makan. Ketika kita balik tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk satu di antaranya membaca doa tadi, maka kemudian setan juga akan menginap di rumah kita. Supaya setan tak nginap di rumah kita, ya baca doa tadi. Bahkan satu di antara yang Rasulullah sebutkan, satu di antara orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, kalau dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga. Kalau seandainya dia masih hidup, maka perilakunya Allah akan berikan balasan pahala. Siapa di antaranya? Orang yang ketika masuk ke rumah bisalamin, dia mengucapkan salam, bismillah, baca doa, lalu kemudian salam. Bapak Ibu kalau balik rumah apa biasanya yang dibaca? Halo Bapak Ibu. Ada orang di rumah, jadi baca bismillah, lalu kemudian Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal ma'raji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu di antaranya. Yang pendek bagaimana? Yang pendek ya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna.
Maka tempat yang kita tempati, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertawakal, setan kemudian tidak turut serta. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jamaah yang sedang sakit seperti yang sudah disampaikan tadi, termasuk ibu dari Bapak Imam kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilati suratil Fatihah wa bibarakatiha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifa'u. Ishfi mardana wa mardal muslimin ya Allah. Ishfi mardana wa mardal muslimin ya Allah. Ishfi mardana wa marda jamaah Masjid At-Thayyibah ya Allah ya Rabbal Alamin. Syifaan ajila, syifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabbul Arsyil Azim ayyusfiyahum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.